I'm fine, I'm good, I'm great, and I'm wonderful. Jadi lahirnya pertama FEB itu ya di 6 kampus ini sebenarnya. Dan ini direspon positif juga oleh Presiden yang waktu itu adalah Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan memang ekonomi dan bisnis Islam itu tidak sama dengan ekonomi dan bisnis umum ya. Stein yang sangat memenuhi syarat sebenarnya ya kita ini. Luar biasa. Stein itu terakhir itu adalah baru. pariwisata syariah. Ini adik-adik kita yang ragil itu pariwisata syariah itu. Iya. Halo Mafebs, welcome to PINSA, podcast inspirasi ekonomi dan bisnis Islam UIN 1 Tulungagung. Nah sekarang ini di FEBI UIN 1 Tulungagung terdapat program podcast yang akan membahas tentang pengetahuan ekonomi dan bisnis Islam di sini. Dan akan tayang di YouTube-nya FEBI UIN 1 Tulungagung. Di episode pertama ini bareng aku Tifanda yang akan membahas tuntas tentang asal mula dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 1 Tulungagung sendiri. Tentunya dengan narasumber yang luar biasa, siapa lagi kalau bukan Prof. Dede Nur Rahman. Halo Prof. Halo Mbak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat nggak Prof? I'm fine, I'm good, I'm great, and I'm wonderful. Luar biasa sekali. Prof boleh dong say hi dulu ke Mafebs yang mungkin lagi nonton dimanapun Mafebs berada. Halo Mafebs, selamat bertemu kembali di acara PINSA ini. Mudah-mudahan ini menjadi acara dan agenda FEBI yang luar biasa ke depan. Terima kasih. Oke, jadi Mafebs, Prof. Dede ini merupakan salah satu guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan dulunya pernah menjabat sebagai dekan di FEBI IAIN pada tahun 2014 sampai 2018 dan menjabat lagi ya Prof sebagai dekan di FEBI UIN. Nah, sudah beralih menjadi UIN pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Betul ya Prof? Betul. Iya. Seperti yang kita tahu nih Prof, di UIN 1 Tulungagung ini merupakan terdapat 4 fakultas ya Prof. Salah satunya ada FEBI ini sendiri. Nah dulunya tuh seperti apa sih Prof? Bagaimana kok bisa gitu ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam? Ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu adalah salah satu fakultas yang menjadi rintisan paling penting yang didirikan oleh Kementerian Agama ya. Dan ini menjadi program luar biasa untuk merespon perkembangan kajian-kajian terkait dengan ekonomi dan bisnis serta lembaga keuangan Islam yang sudah lebih dulu lahir gitu. Nah, karena itulah maka kemudian pada tahun 2013 Pak pimpinan Kementerian Agama dan juga para pimpinan yang ada di Kementerian Agama, forum rektor yang terdiri dari para rektor, guru besar yang ada di PTKIN, kemudian juga para akademisi itu kemudian merumuskan perlunya mendirikan satu fakultas yang menjadi penciri dari Kementerian Agama dalam perjuangannya terhadap kajian-kajian terkait dengan ekonomi dan bisnis Islam. Karena itulah pada tahun 2013 seiring dengan alih status kelembagaan dari STAIN ke IAIN itu kemudian muncul satu fakultas baru yang selama ini belum muncul. Fakultas baru inilah yang kemudian dinamakan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi lahirnya tahun 2013 bersamaan dengan alih status 6 STAIN ya, 6 STAIN yaitu Tulungagung, kemudian Padang Sidimpuan, Pontianak, Palu, Kendari, dan satu lagi Ternate. Jadi lahirnya pertama FEBI itu ya di 6 kampus ini sebenarnya. Sementara di UIN itu belum ada itu namanya FEBI itu. Jadi FEBI itu lahir itu melalui alih status dari 6 PTKIN ini ya. Ya, begitu. Jadi dari situlah lahirnya FEBI itu. Iya, jadi bersamaan dengan alih status dari STAIN ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Ya, Sekolah Tinggi menjadi IAIN dan
dibarengi dengan lahirnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ya, Seperti ya, itu. seperti itu. Kalau boleh tahu nih Prof, dulu itu beliau-beliau ini siapa sih Prof yang melatar belakangi dari berdirinya Fakultas Ekonomi? Ya, saya kira para pemegang kebijakan ya, regulasi yang ada di pusat ya. Pak Menteri Agama yang waktu itu dijabat oleh Pak Surya Dharma Ali, kemudian juga para tim yang ada di sana dan Pak Direktur Pak Profesor Nursam, kemudian juga forum rektor ini yang penting nih, karena forum rektor inilah yang kemudian mencoba berjuang keras agar alih status yang awalnya itu di moratorium oleh pemerintah itu, kemudian mereka berjuang agar dibuka moratorium itu dan kemudian alih status ini bisa diberlakukan kembali gitu. Dan perjuangan para rektor ini yang dipimpin oleh forum rektor yang ketuanya adalah Pak Profesor Babun Suharto ya, dan juga termasuk salah satu pentolannya adalah rektor kita Pak Profesor Maftuhin itu. Yeah. Itu menginisiasi dan juga berjuang agar alih status moratorium itu dibuka kembali dan kemudian Stein ini yang memenuhi syarat tentu saja ya, berusaha untuk memenuhi ketentuan dan kemudian mengajukan diri merubah kelembagaannya atau alih status menjadi IAIN. Dan kemudian saya kira juga para akademisi yang sudah banyak di PT KIN itu akhirnya mereka juga memiliki satu persepsi untuk mencoba membangun rumah gitu ya. Membangun rumah yang namanya fakultas yang selama ini prodi-prodi yang yang mengkaji terkait dengan ekonomi dan bisnis Islam itu berada di naungan jurusan syariah itu. Oke. Jadi ketika Stein kan belum ada fakultas yang adanya namanya jurusan ya. Jadi di bawah naungan jurusan syariah itu. Seperti di Tulungagung ini, di Stein Tulungagung waktu itu ada 3 jurusan, 1 jurusan syariah, 2 jurusan tarbiyah, 3 jurusan suludin. Nah di jurusan syariah itu ada 2 prodi, kita sudah punya 2 prodi ya. Yang satu adalah manajemen perbankan syariah, yang satunya lagi ekonomi syariah. Nah ini dikaji lebih detail oleh para akademisi dan juga para pemegang kebijakan bahwa ini tidak harus dibuatkan rumah sendiri gitu, yang lebih ideal gitu. Berarti disendirikan itu tadi. Ya betul. Akhirnya karena punya 2 prodi yang butuh rumah itu, maka kemudian direspon oleh pejabat itu untuk kemudian dibuatkan fakultas baru, dan berdirinya fakultas baru itu pertama kali bersamaan dengan alih status 6 Stein tadi yang saya sebutkan tadi itu pada tahun 2013 tadi itu. Dan ini direspon positif juga oleh presiden yang waktu itu adalah Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya. Bahkan sampai para rektor ini yang jumlahnya 53 bersama juga para pejabat yang ada di Kementerian Agama, termasuk juga Pak Profesor Nursam dan juga Pak Profesor Imam Suprayogo diundang di Istana Presiden untuk membahas terkait dengan perkembangan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia itu, dan salah satunya adalah direstuinya SK alih status 6 Stein menjadi IAIN itu, dan 1 fakultas baru namanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu. Jadi itu perjuangannya itu sebenarnya lebih ada pada di wilayah pusat ya, di wilayah Kementerian Agama dan para rektor itu dan juga para akademisi, saya kira itu. Oke, jadi seperti itu ya, dari pusat, memang dari pusat adanya FEBI ini. Iya, lahirnya dari pusat memang. Iya, dan kebetulan bersamaan dengan pergantian dari Stein menjadi IAIN. Nah, kalau tokoh-tokoh yang dari IAIN UIN, maksudnya dari UIN sekarang ini siapa? Kalau kita bicara bahwa siapa sih yang berjuang untuk membesarkan FEBI, itu sebenarnya bisa dilacak dari siapa sih yang mendirikan gitu ya, prodi-prodi yang menjadi cikal bakal berdirinya rumah FEBI itu gitu ya. Karena 2 prodi yang tadi saya jelaskan tadi itu yang sebelumnya ada di jurusan syariah itu kan perlu ditelusuri juga gitu.
Jadi waktu itu memang ketika masih Stein itu dosen-dosen ekonomi dan juga ekonomi syariah dan juga termasuk dosen-dosen muamalah ya, itu sudah ada di jurusan syariah, itu sudah ada gitu. Dan orang-orang inilah yang kemudian diminta bantuan oleh Kajur Syariah waktu itu, yang waktu itu adalah Pak Haji Sirot ya, Haji Sirot almarhum, itu menyuruh dosen-dosen yang punya keilmuan ini untuk membuat proposal ya. Membuat proposal ya, termasuk salah satunya saya, kemudian Profesor Agus Sujianto, kemudian juga Bu Eka, kemudian juga Pak Komarul Huda. Ini membuat proposal untuk mendirikan yang kita dirikan pertama kali adalah Prodi Perbankan Syariah. Yang waktu itu sebenarnya bukan perbankan syariah namanya. Waktu itu namanya adalah Manajemen Perbankan Syariah, jadi MPS itu. Nah kemudian setelah berdiri langsung dapat mahasiswa cukup banyak ya, 2 kelas itu, dan kemudian bertambah seiring dengan bertambahnya tahun ya. Kemudian prodi yang kedua adalah Ekonomi Syariah. Oh, bertahap seperti itu ya, bertahap Prof? Seperti itu. Jadi dulu itu waktu didirikannya FEBI ini visi misinya tuh apa ya, Prof? Dan itu masih relevan kah sampai sekarang atau? Ya, visi kita ya sederhana ya, karena kita adalah fakultas baru yang baru lahir tahun 2013 dan kemudian membentuk struktur keorganisasiannya di fakultas itu awal tahun 2014. Jadi SK turun itu di akhir di Desember 2013, kemudian membentuk struktur lengkapnya, dekan, wakil dekan, kajur, sekjur dan lain sebagainya itu tahun 2014 ya, 2014 awal itu. Nah dari situ kemudian kita melengkapi kelembagaan kita itu. Struktur sudah dilantik oleh Pak Rektor, kemudian kita juga merancang kurikulum ya, membenahi kurikulum, kemudian juga salah satunya adalah kita merancang visi misi. Nah, tentu saja visi misinya masih sangat sederhana ya, yaitu ingin menjadi fakultas yang bisa mengembangkan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam di tingkat nasional itu, yang berbasis pada ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat waktu itu. Memang sangat relevan pada waktu itu dan sampai sekarang. Ya seperti itu. Oke, Prof. Kita santai-santai dulu, minum dulu. Ya, boleh. Kita tadi udah membahas setengah perjalanan ya dari didirikannya FEBI UIN 1. Boleh Prof diminum terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Terus nih Prof ya, ngomong-ngomong tentang pendirian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini, segala sesuatu itu pasti ada tantangannya ya Prof. Ya. Nah waktu itu, dulu itu saat pendirian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN 1 ini, tantangan utamanya tuh seperti apa Prof? Dan gimana dulu itu para pendiri-pendiri, para beliau-beliau ini menetralisasi tantangan tersebut? Ya, tantangan yang tentu saja dihadapi oleh para pimpinan yang ada di pusat dan juga para rektor dan para akademisi adalah bahwa berdirinya sebuah fakultas ekonomi dan bisnis yang berbasis pada nilai-nilai Islam ini kan sebenarnya sesuatu yang baru ya. Karena kita sudah terbiasa dan bahkan sudah berdiri fakultas-fakultas ekonomi dan bisnis, atau hanya fakultas ekonomi saja itu yang sudah sangat mapan di beberapa perguruan tinggi umum gitu ya. Sehingga berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu tentu menjadi karena ini sesuatu baru, maka kemudian muncul beberapa tantangan-tantangan baru dan juga sebagian juga agak tidak percaya diri begitu ya, itu ya. Nah itu saya kira tantangan, tetapi memang tantangan itu karena kita punya semangat yang sama itu ya di dalam PT KIN untuk mendirikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu, maka
kemudian tantangan itu bisa kita lewati dan bahkan kita sudah mengkapling gitu ya, kajian terkait dengan ekonomi dan bisnis Islam itu yang punya hak paten istilahnya tanda petik itu adalah Kementerian Agama gitu. Bukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena ini memang lahir dari akademisi-akademisi yang ada di Kementerian Agama, dan memang ekonomi dan bisnis Islam itu tidak sama dengan ekonomi dan bisnis umum ya, karena nilai Islam itu karena ekonomi dan bisnis Islam itu memang lahir dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam itu yang berbeda dengan ekonomi umum itu. Maka inilah yang menjadi batasan gitu ya, menjadi batasan perbedaan yang mendasar dengan keilmuan ekonomi umum yang ada di perguruan tinggi umum. Karena itulah coupling terkait dengan ekonomi Islam, ekonomi syariah itu yang punya hak paten adalah Kementerian Agama. Nah, yang kemudian kedua, tantangannya yang adanya moratorium yang begitu cukup panjang ya. Sebenarnya alih status, keinginan untuk merubah alih status dari STAIN ke IAIN sebenarnya sudah sangat lama ya. Sudah kita mulai sejak tahun 2002 mungkin ya. Sejak rektornya adalah Pak Profesor Fatoni almarhum itu sudah merancang itu untuk alih status. Kita berkali-kali kita mengajukan proposal ke Jakarta, tapi tidak direspon karena memang ada kebijakan moratorium itu. Moratorium itu adalah kebijakan untuk menghentikan kebijakan untuk sementara waktu gitu ya. Oh gitu. Nah itu kemudian pindah ke Profesor Mujamil juga sama. Keinginan untuk alih status ke IAIN itu juga terus nggak pernah berhenti gitu. Ngajukan proposal kemudian gagal lagi. Padahal kita sudah melakukan studi banding ke beberapa perguruan tinggi yang sudah IAIN. Kemudian begitu juga ketika pemerintahan atau ketika rektornya adalah Pak Maftuhin gitu ya. Nah pada saat Pak Maftuhin itulah kemudian karena perjuangan rektor, forum rektor PTKN yang sangat kuat gitu ya, dan dukungan juga dari Kementerian Agama Pusat itu, maka kemudian moratorium itu akhirnya dibuka. Tapi tentu saja dengan persyaratan yang sangat ketat ya. Yang memungkinkan hanya STAIN yang memenuhi syarat saja yang bisa alih status ya. Dan di antara 6 STAIN yang sangat memenuhi syarat sebenarnya ya kita ini. Luar biasa. STAIN Tulungagung, karena apa? Guru besarnya sudah banyak, lahannya sudah memenuhi, jumlah mahasiswanya juga banyak itu ya. Nah itu yang kemudian kita akhirnya nampang di SK atau di Perpres. Jadi 6 ini kan punya SK semua ya, Mbak. Punya SK semua. Perpres dari Presiden SBY waktu itu. Dan di nomor 1 itu adalah UIN Tulungagung. Jadi perpresnya dimulai dari nomor 50 itu UIN Tulungagung, IAIN Tulungagung ya. Kemudian 51, 52 sampai 55 itu IAIN yang lain gitu. Yang tadi saya sebutkan tadi itu. Berarti luar biasa sekali. Seperti itu ya. UIN kita sebenarnya sudah sangat memenuhi untuk beralih status menjadi IAIN ya Pak? Ya, waktu itu sudah sangat layak karena sangat itu layak. Di nomor 1 kan gitu. Luar biasa. Presnya ya. Ya. Dan luar biasa sekali beliau-beliau yang memperjuangkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam betul, dulu itu ya. Pada waktu itu. Nah sekarang ini seperti yang sudah kita tahu ya Prof, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdapat 7 program studi, dan tadi juga sudah disenggol oleh Prof Dede bahwasanya yang pertama berdiri adalah dari perbankan. Ya, kemudian perbankan syariah. Nah kemudian yang apa lagi nih Prof? Kan ada 7 nih, urutan dari berdirinya dan seperti apa perjuangan dari beliau-beliau? Ya, berdirinya prodi yang pertama di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam itu adalah prodi Perbankan Syariah. Dulu namanya itu Manajemen Perbankan Syariah. Saya ingat betul itu ketika pertama kali saya dan Profesor Agus Eko Sujianto itu sama-sama membuat proposal bagaimana kita bisa mendirikan prodi yang berbau ekonomi itu, ekonomi Islam itu. Akhirnya kita diskusi apa nih yang didulukan dulu. Kita bisa mendirikan ekonomi Islam atau ekonomi syariah, kita juga bisa mendirikan akuntansi syariah, kita juga bisa mendirikan
manajemen perbankan syariah atau perbankan syariah itu. Setelah diskusi panjang akhirnya kita berpikir kita harus membuat prodi yang mana alumninya bisa langsung kerja gitu. Akhirnya kita pilihlah manajemen perbankan syariah. Kita buat proposalnya itu. Kemudian kita kirim ke Jakarta. Beberapa bulan kemudian diundang kita untuk presentasi itu. Akhirnya saya sama Bu Eka waktu itu, Bu Dr. Eka itu diundang ke Jakarta untuk presentasi gitu. Ya presentasi itulah alhamdulillah kemudian lolos dan kemudian beberapa bulan kemudian turun SK pendirian prodi baru manajemen perbankan syariah atau MPS itu. Dan kemudian pada tahun akademik berikutnya kita sudah membuka mahasiswa baru ya. Jadi di tahun 2005 apa ya? 2008 2004 ya, saya lupa saya. Udah sangat lama. 2006 atau 2007 gitu ya. Ya sekitar itulah ya. Pada zamannya Pak Jamil pokoknya itu. Ya, itu untuk pendirian dari perbankan. Perbankan ya. Setelah dari Setelah itu kita masih stain ya waktu itu ya. Masih stain. Kemudian perkembangannya semakin banyak mahasiswa perbankan syariah itu, akhirnya kita mencoba prodi baru lagi gitu, yaitu ekonomi syariah. Nah kemudian dengan orang yang sama, saya Pak Agus, Bu Eka, dan karena memang orangnya dosen yang ekonomi syariah hanya itu aja gitu. Nah, itu akhirnya bikin proposal lagi dan kemudian kita ambil yang ekonomi syariah. Waktu itu Pak Aswad sudah hadir, Pak Aswad. Terus kita bikin kemudian presentasi dan kemudian lahirlah prodi. Kira-kira 2 tahun atau 3 tahun setelah manajemen perbankan syariah itu lahir itu. Itu berdiri ekonomi syariah dan jumlahnya menjadi banyak lagi. Jumlahnya lebih banyak dan itu kita masih ada di Stain dan masih ada di bawah naungan jurusan syariah. Nah, maka dari itu kemudian jurusan syariah itu menjadi banyak sekali mahasiswanya karena disupport oleh 2 prodi baru yang marketable ini gitu. Yeah. Itu. Terus setelah dari perbankan ekonomi, nah kemudian Pak Rektor punya Pak Maftuhin ya, Pak Profesor itu punya kebijakan ini kita perlu mendirikan prodi baru namanya manajemen zakat wakaf. Nah, manajemen zakat wakaf karena apa? Karena waktu itu Pak Rektor punya kebijakan, punya keinginan untuk mencari bantuan dana ke IDB, Islamic Development Bank itu, yang waktu itu koordinator di Indonesianya itu adalah Pak Mahlani. Pak Mahlani itu diundang terus oleh Pak Rektor ke kampus dan kemudian Pak Mahlani meminta Pak Rektor agar mendirikan prodi yang sangat bagus, yang marketable dan itu bisa dijual di luar negeri gitu, terutama di negara-negara Arab. Yaitu prodi tentang manajemen zakat dan wakaf gitu. Karena di negara-negara Arab itu kan banyak uang ya. Yeah. Nah, maka kemudian zakat dan wakaf itu harus dikelola secara baik gitu. Karena itu prodi manajemen zakat dan wakaf itu menurut Pak Mahlani perlu dikembangkan dan pionirnya ada di Tulungagung. Pionirnya ya manajemen zakat dan wakaf itu. Akhirnya Pak Rektor merespon itu dan kemudian meminta saya yang waktu itu sudah menjadi ketua jurusan ya, ketua jurusan syariah itu untuk membuat prodi manajemen zakat dan wakaf ini. Nah kemudian itulah berdirilah manajemen zakat dan wakaf di bawah naungan jurusan syariah Stain Tulungagung. Jadi masih Stain, masih 3 prodi itu masih Stain gitu ya. Nah setelah menjadi UIN, ini kan sejauh ini ada 7 nih Prof setelah zakat dan wakaf. Iya betul. Nah kemudian fase berikutnya alih status kan ya, 2013 alih status ya dari dari Stain ke IAIN ya, dari Stain ke IAIN 2013 itu. Nah kemudian muncullah FEBI itu. Kemudian struktur organisasinya juga berubah. Ada dekan, ada wakil dekan 1, 2, 3. Kemudian ada ketua jurusan. Ketua jurusannya berarti 3. Ketua jurusan ekonomi syariah, ketua jurusan perbankan syariah,
Nah, manajemen perbankan syariah sudah berubah menjadi perbankan syariah. Kemudian juga ada, nah, yang manajemen zakat dan wakaf ini, ya, manajemen zakat dan wakaf ini eh, eh, awalnya itu ditaruh di syariah karena awalnya itu tidak dimasukkan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tapi dibiarkan ke jurusan syariah gitu. Dan ketika alih status, akhirnya manajemen zakat dan wakaf itu tetap tinggal di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum gitu. Tapi kemudian ketika nomenklatur itu lahir tahun 2013, nomenklatur baru ya, dan pembidangan keilmuan, alumni manajemen zakat dan wakaf itu gelarnya bukan lagi sarjana syariah, tetapi sarjana ekonomi. Gelarnya adalah sarjana ekonomi. Maka kemudian melalui gelar inilah, maka kemudian Pak Rektor meminta agar manajemen zakat dan wakaf itu dipindah ke Fakultas Ekonomi. Ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu. Sehingga ada 3 ketika alih status itu. Ya ketika alih status usia baru sekitar setahunan itu, kemudian ditambah 1 manajemen zakat dan wakaf itu. Jadi ada 3. Nah kemudian setelah itu kita terus berusaha mengembangkan terus Febi itu ya, dengan prodi-prodi barunya itu merancang ini perlu salah satu prodi yang bisa mewadahi gitu ya, yang bisa menampung keinginan mahasiswa yang mencetak para akuntan gitu, para akuntan. Akhirnya kita membuat proposal prodi akuntansi syariah. Gitu. Nah, itu prosesnya saya kira itu sangat cepat dan tidak ada masalah gitu. Kemudian tapi bersama dengan situ FEBI sudah banyak, dosen-dosennya sudah banyak karena setiap tahun ada dosen baru ya. Ya itu kemudian berdirilah prodi akuntansi syariah. Setelah akuntansi jadi sudah 4 ya Pak. Ya, 4 berarti. Sudah 4. Kurang 3 ya Prof. Kemudian sekitar tahun berapa ya? Itu kira-kira 2 tahun berikutnya itu dipikir-pikir kita butuh juga mendirikan manajemen keuangan. Nah, sebagaimana di Fakultas Ekonomi Umum kan ada manajemen keuangan ya, ada manajemen bisnis juga gitu. Akhirnya kita mendirikan 2 langsung proposal, yaitu manajemen keuangan syariah dan manajemen bisnis syariah. Nah, kemudian beberapa saat kemudian juga nggak lama turun dan langsung 1 SK itu. Jadi 1 SK itu kita langsung menyebutkan di situ prodi baru gitu, MBS dan MKS itu. Jadi bersamaan ya 2. Ya, jadi sudah 5 ya Pak. 6 Prof. 6 ya? 6. Oh iya 6. Yang terakhir nih. Yang terakhir itu adalah pariwisata syariah. Ini adik-adik kita yang ragil itu pariwisata syariah itu. Nah itu lahir sekitar 2019 ya, 2018 sampai 2000 ya sekitar itu. Ini langsung instruksi dari Pak Rektor Pak Maftuhin. Kita sudah IAIN, kemudian merespon perkembangan industri pariwisata yang terus berkembang baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional tuh. Akhirnya perlu kita merespon pentingnya mendirikan prodi baru pariwisata syariah, apalagi Tulungagung ini kan sebenarnya sebagian wilayah itu kan terdiri dari potensi-potensi alam ya. Potensi alam. Sebelah selatan itu pantai, kemudian sebelah barat itu ada gunung gitu ya. Dan akhirnya dan beberapa masyarakatnya juga sangat sangat kreatif untuk mendirikan tempat-tempat wisata buatan itu atau desa wisata itu sangat kreatif. Akhirnya berdirilah itu pariwisata syariah itu. Jadi ada 7 ya Prof dengan urutan ekonomi syariah, perbankan dulu ya. Perbankan dulu, terus ekonomi, terus setelah itu mazawa, MKS, MBS. Ya, kemudian apa Prof? Akuntansi sudah. Oh, akuntansi dulu ya. Akuntansi, MKS, MBS, setelah itu pariwisata. Nah, jadi gitu ya. Mafeps urutan dari prodi-prodi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, for your information tapi nih. Itu loh Mbak Tifa, bukan berarti bahwa mahasiswa pariwisata itu
adik kecil gitu. Kemudian sama yang tua-tua prodi PS, prodi AS, kemudian disuruh-suruh harus mau, nggak begitu ya. Tidak begitu ya. Meskipun tidak begitulah intinya, karena Nggak memang ada senior, nggak ada junior, semuanya sama, mahasiswa kita, anak kita semua ya. iya, karena memang ada faktor-faktor tertentu ya itu Ya, tadi ya. ya, Prof. Jadi itu tadi urutan dari prodi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, Mafeps, podcast Pinsa ini pencetusnya itu adalah Prof Dede sendiri. Nah, kita tanya ya, Prof, apa sih harapan dan juga goals dari Prof Dede ini setelah diadakannya Pinsa ini apa, Prof? Iya, podcast itu kan sebuah sarana komunikasi kita ya, yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat gitu. Yang terdiri dari berbagai elemen, saya kira alumni, kemudian masyarakat secara umum, sektor wisata, sektor usaha gitu ya, atau swasta gitu, pemerintah dan juga mahasiswa kita sendiri ya. Iya, Dan juga para dosen. Jadi komunikasi itu sekarang ini kan sudah harus dilakukan melalui media sosial, harus dilakukan secara online gitu. Karena memang saat ini online itu sudah merebah kemana-mana ya, Prof. Ya betul, Saat betul. ini serba online, serba digital seperti itu. Terakhir nih, Prof, harapan Prof Dede kepada fakultas ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan tentunya juga untuk masa depan dari mahasiswa FEBI sendiri nih, Prof, apa? Mungkin Ya, Febs. harapan saya tentu saja para Mafeb ya itu betul-betul menjadi, pertama tentu saja menjadi mahasiswa yang mumpuni di dalam keilmuan-keilmuan terkait dengan ekonomi dan bisnis Islam atau bisnis syariah itu. Baik ketika mereka masih di dalam proses kuliah gitu. Terlebih lagi nanti ketika sudah lulus, maka para alumni FEB itu punya kewajiban gitu untuk mengamalkan ilmunya gitu. Sesuai dengan prodinya atau kompetensi ilmunya masing-masing gitu. Karena ingat bahwa kita tuh punya moto bahwa knowledge is bahwa ilmu pengetahuan itu ya. Iya. Itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat ya. Jadi silakan gunakan keilmuan berdasarkan kompetensi masing-masing agar masyarakat itu berdaya gitu, agar ilmunya bermanfaat bagi masyarakat dan kemudian bisa membangun pemberdayaan masyarakat itu di dalam sisi apapun gitu. Ini harapan saya, tidak harus menjadi karyawan di sebuah perusahaan besar, tidak harus begitu. Tetapi harus menjadi pionir gitu ya bagi pergerakan ekonomi masyarakat di tingkat bawah. Itu sebenarnya harapan saya itu. Luar biasa sekali. Jadi kita harus sebagai nantinya lulusan dari Fakultas Ekonomi adalah menjadi pionir ya, Prof. Ya betul. Pionir untuk di masyarakat. Betul ya. Di masyarakat. Oke, Prof. Kita udah ngobrol banyak banget ya tentang asal usul dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kita cukupkan dulu episode pertama di Pinsa kali ini. Jangan lupa tonton Pinsa terus di YouTube-nya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 1 Tulungagung. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih Prof Dede, aku Tifanda. Mbak Tifa. Kita pamit undur diri and see you, bye-bye.